Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sehingga kita semua masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan datang ke masjid, mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat Jumat, yang mana salat Jumat ini merupakan syiar terbesar dalam agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Jika telah dikumandangkan kepada kalian seruan untuk salat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, yang sebentar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalika. Umur umatku 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit di antara mereka yang melampaui umur tersebut. Maka jika dibandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan setelah hidup di dunia, maka kehidupan setelah di alam dunia ini lebih panjang. Di alam barzakh mungkin kita akan hidup di sana beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Begitu juga di alam akhirat, kita akan hidup di sana abadi dan kita akan tinggal baik itu di neraka ataupun di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sehingga kita semua dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan setelah kematian jauh lebih panjang. Di alam barzakh kita akan hidup beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun. Kemudian di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, hari di mana perbandingannya dengan kehidupan dunia 50.000 tahun. Yang mana di padang mahsyar kita akan mendapatkan banyak peristiwa-peristiwa yang begitu banyak. Di antaranya kita akan berdiri menunggu perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap orang akan terkena padanya matahari yang berjarak 1 mil dan setiap orang hanya akan dilindungi oleh amal-amal solehnya sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u fi zilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Seseorang dia akan berada pada naungan amal solehnya pada hari kiamat. Maka tentunya kita hendaknya mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang lebih panjang, yaitu di alam akhirat, baik itu di padang mahsyar ataupun di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Namun banyak manusia lalai, baik itu mereka dilalaikan karena hartanya, ataupun dia dilalaikan karena kesehatannya, ataupun dilalaikan karena pangkat dan jabatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang kafir, yang mana mereka ditipu dengan harta dan juga perniagaan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah, yaitu orang-orang kafir yang mana mereka mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, mereka mengira bahwasanya harta mereka akan membuat mereka kekal. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah akibat kelalaian mereka, akibat mereka senantiasa melalaikan akhirat karena dunia. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian akan membuat kita tidak terlalaikan dengan dunia yang hanya sementara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya di hari kiamat kalian akan dicukupkan pahalanya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mataul gurur, kecuali hanya kehidupan yang melalaikan. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia ini seperti bunga mawar, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih, dan janganlah engkau memanjangkan pandanganmu kepada harta benda yang kami berikan kepada orang-orang kafir, yang merupakan zahratal hayatid dunya. Allah umpamakan seperti bunga mawar, yang mana bunga mawar itu adalah sesuatu yang indah jika dilihat, akan tetapi ketika dipetik maka dia akan cepat layu dan juga mati. Maka kehidupan dunia juga seperti demikian. Jika kita memandangnya maka itu begitu indah. Kata Rasulullah SAW, inna dunya hulwatun hadiratun, sesungguhnya dunia itu dia manis dan juga hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha falyanzur kaifa ta'malun, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian di dunia untuk menjadi khalifah, dan Allah melihat apa yang telah kalian perbuat. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kalian kepada fitnah dunia dan takutlah kepada fitnah perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingati kita agar jangan kita tertipu dengan kemegahan yang ada di dunia ini, sebagaimana orang-orang kafir yang mana mereka tertipu. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, sungguh bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan kita tinggalkan. Kata Ali radhiyallahu anhu, irtaholat ad-dunya muqbilah, irtaholat ad-dunya mub'idah, wa irtaholat al-akhirah muqbilah. Fakunu min abna'i dunya wa la takunu min abna'il, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya akhirat semakin dekat dan dunia semakin hari, sesungguhnya dunia semakin hari semakin dekat, maksudnya semakin cepat berlalu, dan akhirat semakin dekat, maksudnya semakin akan datang. Maka dunia dan akhirat memiliki pengikut, maka jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Maka janganlah kalian, wahai jamaah kaum muslimin, terperdaya dengan kehidupan dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sering menamakan dunia mataul gurur, atau permainan yang sebentar, atau harta yang sesaat. Maka hendaknya kita berusaha memperbaiki amal-amal kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat,
berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu mereka yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan mereka yang senantiasa memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka janganlah kita tertipu dengan kelebihan yang ada pada dunia ini, baik itu harta maupun jabatan maupun kesehatan yang kita miliki. Kata Rasulullah SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihataka qabla fakrik, dan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaaka qabla fakrik, dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faraguka qabla syuglik, dan masa waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingati kita agar kita berusaha banyak memperbanyak amal soleh di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita kenikmatan yang sangat besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadi as-solihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan mala ainun ra'at, nikmat-nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata. Jangankan terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nikmat-nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata. Bagaimanapun kita lihat sesuatu yang indah tidak sama dengan apa yang Allah sediakan di surga. Begitu juga apapun yang kita dengar berupa kenikmatan tidak sama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan di surga. Bahkan jika kita pikirkan, berimajinasi tentang kenikmatan apapun yang ada di dunia, maka tidak sama dengan apa yang ada yang Allah sediakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha anharum mim ma'in ghairi asin, di dalamnya ada air yang tidak asin rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan di dalamnya juga ada susu, air sungai susu yang tidak berubah warnanya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan juga ada sungai-sungai dari khamar yang mana rasanya enak dan tidak memabukkan. Wa anharum min asalim musaffa, dan juga ada sungai-sungai yang terbuat dari madu yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka disediakan sungai-sungai yang di mana di bawahnya ada kebun-kebun, min tahtihal anhar, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, ketika mereka diberikan buah-buah dari surga, qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan buah yang sama namun ternyata rasanya berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan di dalamnya mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan dari segala bentuk najis, baik itu haid atau nifas, baik itu dengan najis akhlak yang keji ataupun akhlak yang buruk. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan yang paling besar yaitu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka
hendaknya kita berusaha dengan perumpamaan-perumpamaan surga yang Allah berikan ini. Hendaknya kita bersemangat dalam beramal soleh. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian atas amal-amal yang bermanfaat untuk kalian. Wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jas, dan janganlah menjadi orang yang lemah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih sallallahu alaihi wa salatuhu ala ashabihi wa ikhwani. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, kenikmatan dunia itu fana, adapun kenikmatan akhirat atau surga itu abadi dan selama-lamanya. Namun kebanyakan manusia banyak lalai untuk mengingat hal ini. Kehidupan di surga bukan hanya 100 tahun atau 1000 tahun atau 1 juta tahun, akan tetapi hidup di akhirat itu selama-lamanya. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita dengan iman dan amal soleh agar kita semua dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu nikmat di dunia tidak sempurna. Adapun nikmat di akhirat itu sempurna. Nikmat di akhirat itu tidak ada kekurangan sama sekali. Sebagaimana yang kita sering baca di dalam Al-Quran, bagaimana sempurnanya bidadari di surga, bagaimana sempurnanya rumah-rumah, istana-istana di surga, bagaimana sempurnanya makanan-makanan di surga. Kemudian perbedaan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, yaitu kenikmatan dunia tidak selalu bisa dinikmati. Adapun nikmat akhirat akan selalu bisa dinikmati. Di dunia ini jika kita ingin makan makanan tertentu, misalnya buah-buahan, maka kadang itu kita menunggu musim. Kadang jika kita ingin makan durian namun tidak ada, maka kita harus menunggu terlebih dahulu. Maka kenikmatan dunia ini tidak bisa selalu untuk dinikmati. Berbeda dengan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daim, buah-buahnya selalu ada. Ya, selalu ada untuk penghuni surga dan tidak akan pernah habis. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perbedaan kenikmatan dunia dan akhirat yaitu untuk mendapatkan kenikmatan dunia kita perlu bersusah payah. Sementara kenikmatan akhirat mudah untuk diraih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutufuha daniyah, sesungguhnya dahan-dahan di surga, di pohon-pohon surga itu mudah untuk dipetik. Bahkan minuman-minuman yang disediakan itu sudah ada yang memberikannya kepada kita, sudah ada pelayan yang siap untuk memberikannya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, di sekeliling penghuni surga itu ada anak-anak atau pelayan-pelayan yang mana senantiasa berkhidmat kepada penghuni surga tersebut. Adapun nikmat-nikmat di dunia ini, maka kita harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Contohnya jika kita menikah, kita perlu mengumpulkan uang untuk mahar, perlu mengumpulkan uang untuk acara. Maka itu semua membutuhkan usaha dan kerja keras. Adapun nikmat surga, maka tidak ada kesulitan untuk mendapatkannya jika kita telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, nikmat dunia itu ada efek samping. Ya, misalnya jika kita makan, kita minum, maka harus ada buang air. Jika kita ingin pergi ke tempat, misalnya tempat berkreasi, maka perlu jalan jarak jauh untuk sampai ke tempat tersebut. Adapun nikmat akhirat maka tidak ada efek samping. Misalnya kata Rasulullah SAW mengenai hasil makanan yang dimakan oleh penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ahlal jannah, kata Rasulullah SAW, inna ahlal jannah ya'kuluna fiha
wa yashrabun wala yadfulun wala yabulun wala yatagawwatun wala yamtakhitun walakin ta'amuhum dzalika jusha wa rash kal misk yulhamuna bitasbih wa tahmid kama yulhamuna bin nafas. Sesungguhnya orang-orang penghuni surga mereka minum namun mereka tidak kencing, mereka tidak meludah, mereka tidak buang air, mereka tidak muntah. Walakin to'amuhum dzalika jusha, akan tetapi makanan mereka itu menjadi sendawa dan menjadi keringat yang mana baunya lebih wangi daripada misik. Mereka diberi ilham untuk bertasbih seperti mereka diberi ilham untuk bernafas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan kemuliaan dan juga keindahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita di surga, hendaknya kita berlomba-lomba untuk melakukan amal kebajikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan memberikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makanin wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum wa la dzikrullahi akbar.